Oke, lanjut teman-teman semuanya ya. Jadi selanjutnya itu ada list ya teman-teman ya. Jadi oke, kita akan nambahin list ya ke quiz kita ini ya yang akan em, jadi list ini pertama-tama apa itu list ya? Jadi itu list itu sama kayak array ya yang kita telah sudah lihat sebelumnya bahwa misalnya mereka menyimpan tombol-tombol kita gitu. Jadi kita bisa menganggap itu hampir mirip-mirip array gitu ya, yang dimana itu masih list itu merupakan grouping ya, multiple variable gitu teman-teman ya, yang dengan tipe yang sama gitu. Eh Nabrak akan nabrak gitu teman-teman ya. Jadi bisa dilihat gitu ada garis hijaunya di sini ya. Saya sudah ngebiarinnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa ngelihat garis hijau gitu ya, dan juga ini memiliki garis hijau ya, ya di mana itu adalah collider itu sendiri. Dan jika nabrak gitu ya teman-teman ya, jika bertabrak pada saat itu juga kita akan mendapatkan collision enter events gitu, uh, yang pada hal yang sama itu diketahui oleh Unity. Dan kemudian kita akan menggunakan momen itu untuk melakukan beberapa hal gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa mengatakan kita uh, akan memainkan particle effect gitu ya di akhir permainan ya, di akhir level atau di saat karakternya itu nge-crash gitu teman-teman ya. Jadi ada momen benturan yang terjadi ya pada collision gitu teman-teman ya. Nah, maka enterlah dua dimensi yang kita telah kerjakan dan begitu teman-teman ya. Ada beberapa hal yang ingin saya teman-teman ketahui juga gitu di saat uh, mereka mereka tidak lagi ini ya, tidak lagi bersentuhan gitu, akan terdapat events, ada peristiwa lain ya di mana berada di collision exit gitu teman-teman. Jadi kerja cara kerjanya itu sama persis ya teman-teman ya. Tapi yang pertama itu adalah di saat mereka bersentuhan dan lainnya itu berhenti bersentuhan gitu ya teman-teman ya. Ya, itu sama halnya dengan volume pemicu teman-teman. Jika saya gerakan di sini itu adalah pemicu begitu, bukan penumbuk gitu ya teman-teman ya, bukan collider, maka saat anda ngelewatin triggernya itu ya, dan pada saat kalian ngebiarinnya itu di sini di situ ya teman-teman ya, nanti akan mendapatkan trigger exit event gitu teman-teman ya. Nah, dan kita bisa menggunakannya untuk let's say hmm, si pemain seluncur salju ini ya, playernya ini ya. Jadi saya akan menghapus orang-orang ini, jadi kita nggak ngebutuhinnya lagi ya. Sip. Nah, uh, kapan nih si sang snowboarder ini ya, pemain player kita ini menyentuh tanah gitu teman-teman ya. Disitulah collider itu akan menyentuh tanah gitu teman-teman. Collider kita itu tahu saat ini apa yang terjadi saat trigger enter gitu, dan saat si pemain ini, player ini uh, loncat gitu ya teman-teman ya. Lalu kita akan mendapatkan collision exit moment gitu teman-teman ya. Jadi ada beberapa sedikit teori di sini ya, tantangan besarnya ya. Uh, Pertama-tama saya ingin membuat script baru yang bernama Dastrel teman-teman. Kenapa Dastrel? Soalnya kita ingin ngebikin partikelnya itu seakan-akan kayak um, kayak ini lah, kayak apa sebetulnya, kayak trailnya gitu ya teman-teman ya di belakangnya. Oke. Jadi kita akan memasukkan semua logika kita ke dalam script baru ini, dan kemudian saya ingin membuat partikel itu teman-teman dapat tersebar di belakang pemain. Jadi sistem partikel ini sederhana, jadi nggak terlalu ribet-ribet ya teman-teman ya. Dan inilah hal kerennya ya saat kita mainin partikel ya, di saat pemainannya itu tanah gitu ya teman-teman. Dan inilah inti tantangannya teman-teman ya. Dan kalau itu teman-teman cukup bagi, dan itu jika itu cukup bagi teman-teman ya, uh, ya silakan itulah lakuin lah petunjuknya itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, berikut ini adalah beberapa petunjuk untuk teman-teman ngepertimbangin menggunakan ya uh, collision exit 2D gitu teman-teman ya. Jadi teori yang baru saja saya ceritain gitu ya ke teman-teman itu ya,
Itu saya ceritakan ya, saya kasih tahu ke teman-teman untuk sebuah alasan gitu teman-teman ya. Jadi itu bukan hanya pemikiran acak ya, bukan render pondering gitu ya, tentang correlation effect ini gitu untuk masuk dan keluar gitu teman-teman. Kita bisa menggunakan tag object lain gitu ya untuk mencari tahu apa yang kita tabrakin gitu sekarang gitu teman-teman ya. Saya pikir di saat kita nabrak trigger ya, itu hanya dilakukan di tag lain gitu teman-teman ya. Tapi kalau kejadian tabrakan itu uh, karena ya ini tadi ya, event collision itu karena kita mendapatkan informasi mengenai game object gitu. Jadi itu yang kita akan consider gitu untuk pakai gitu teman-teman. Nah, jadi oke, kita telah menggunakan particle system play di sini teman-teman ya. Jadi uh, saya yakin teman-teman bisa mengetahui apa itu particle system stop ini ya teman-teman ya. Karena ini tantangan kita gitu teman-teman ya. Jadi oke, lanjut ya. Jadi saya akan membuat sistem partikel ya dengan cepat ya teman-teman ya. Mungkin agak terlihat sedikit jelek, tapi klik kanan ya pada efek particle system itu teman-teman. Saya akan ganti namanya sistem partikel menjadi um, kita ganti misalnya das partikel gitu teman-teman ya. Jadi uh, ya saya pun tahu itu bukan secara teknis, itu bukan das ya gitu teman-teman. Berarti tapi itu akan um, jadi si partikel ini dia akan membuat das gitu di belakang karakter ini kita gitu teman-teman, kayak salju lah gitu teman-teman. Tapi kita akan nyebutnya itu das ya teman-teman ya. Kita taruh di belakang tempat yang kita ingin keluarin ini teman-teman ya. Dan saya akan mengubah durasinya jadi cukup kecil. Jadi poin pertama, biarin perulangan ya, biarin live on looping gitu teman-teman. Gak apa-apa karena kita ingin dia terus bermain gitu teman-teman, sampai kita suruh untuk berhenti gitu teman-teman ya. Saat ini ya kita lihat kan ya mereka nggak terlalu bertindak terlalu jauh ya teman-teman ya, apa artikel ini ya. Jadi kita akan turunin lifetime-nya menjadi 0,5 teman-teman. Saya akan ngelakuin beberapa variasi nanti, tapi untuk sekarang uh, kita hanya akan mendapatkan kecepatan awal jumlah makro gitu teman-teman ya. Saya rasa nggak kenapa-napa karena saya akan pindah ya. Kita ingin membuat mereka tetap bertahan gitu teman-teman ya. Jadi saya akan mengubah ini ya menjadi 50 gitu teman-teman ya. Oke, sip. Saya akan nyari renderer ya di bawah ini, ganti material, lalu klik selektornya teman-teman ya. Oke, ke yang ini, ke square ini teman-teman ya. Oke, good. Nah, mereka terlalu gede sekarang. Jadi kita coba kurangin ukurannya menjadi kita katakanlah 0,2 gitu ya. Oke, so far so good gitu teman-teman ya. Nah, sekarang saya ingin ngeganti ya, ngubah simulasi gitu ya, simulation space-nya dari lokal gitu ya ke world gitu teman-teman. Jadi itu artinya kita akan apa ya sebetulnya, izinkan saya untuk melihat apakah saya dapat melakukan simulasi ini untuk anda di sini gitu teman-teman ya. Oke, sip. Oke, so far so good ya teman-teman ya. Nah, jika saya menempatkan secara lokal, saya akan menggerakkan karakter si pemain ini gitu ya, playernya ini gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa seluruh sistem partikel itu bergerak ya, dan bergeraknya ini berkeliling gitu ya, ngikutin karakter saya gitu teman-teman. Jadi ayo kita klik mainin ya, kita lihat ya secara umumnya, secara kasar ya. Oke. Dan saya nggak terlalu ingin mempermasalahkannya saat ini karena saya tahu saya ingin masuk ke kodenya gitu. Tapi mari kita lihat ya sehingga teman-teman bisa melihatnya ya. Oke, sip. Jadi maksud saya ada partikel kecil yang berterbangan di belakang saat kita jalan gitu teman-teman. Kelihatannya oke gitu. Saya akan ngubahnya gitu. Jadi uh, daripada kita pancarin dalam lingkaran seperti ini, kita ubah bentuknya teman-teman ya. Jadi kita ubah bentuknya ke cone gitu. Menurut saya gitu keren gitu teman ya. Nah, dan teman-teman bisa ngeliat ini nggak kelihatan kayak cone gitu teman ya, nggak kayak kerucut gitu ya. Ya, jadi kita klik D gitu teman ya. Yang teman-teman lihat ya, si cone-nya ini menunjuk ke layar ke sumbu Z gitu ya teman-teman. Nah,
Jadi kalau kita ubah ke Y ya teman-teman ya. Nah ini akan mengubah ke belakang gitu teman-teman, kerucutnya gitu ya. Dan saya akan setel ini ke minus 90 gitu. Ya kurangi titik awalnya gitu teman-teman ya. Nah itu akan menjadi radiusnya gitu. Turunin sedikit, terus naikin sedikit ini juga. Jadi kita akan lihat bagaimana gitu ya. Lumayan lah ya, not too bad gitu. Nah saya akan mengubah satu hal terakhir dan kemudian saya akan move on gitu teman-teman ya. Saya akan ubah awalnya ya terus nggak percepat menjadi 2. Nah ini dia ya, beberapa partikel dust ya. Oke. Nah cukup bagus untuk saat ini. Jadi kita akan menyempurnakannya nanti gitu teman-teman ya. Tapi untuk sekarang ya kita mempunyai sesuatu yang disebut dust particle, dan dust particle ini nempel di player ini kita teman-teman ya. Jadi hal berikutnya yang saya ingin lakukan teman-teman ya, itu akan um, ngebuat C sharp dan kita akan menyebutnya Dastrel teman-teman ya. Nah jadi pertama-tama apa yang saya lakukan ya dengan nambahin dust particle ini ya di tempat yang saya ingin tambahkan gitu teman-teman. Jadi saya akan nambahin Dastrel ya sebagai script dalam di atas pemain ya teman-teman ya, di atas playernya gitu. Jadi saya akan scroll ke bawah dan drag ya Dastrelnya itu ke Berry teman-teman, ke si playernya ini gitu. Dan teman-teman mungkin akan berkata gitu, kenapa nggak ngeletakin semuanya aja ini di player controller gitu ya teman-teman ya. Nah kita cukup memasukkan semua kode kita ke sana gitu ya. Tapi kalau kembali lagi ya teman-teman ya, kalau misalkan um, kalau ya misalkan kita terlalu banyak gitu masukin, itu ntar akan ribet juga gitu teman-teman ya akan berbeda gitu apa yang dilakukannya gitu ya. Nah, jadi bagaimana kerjanya gitu jika Anda memiliki hal-hal seperti ini gitu, kayak script terpisah gitu. Setelah menyiapkan ini ya Dastrel teman-teman ya. Nah, teman-teman tidak perlu untuk menghalangi jika teman-teman ngelakuin worknya ini di player controller gitu ya, dan selanjutnya gitu sebagaimananya gitu. Oke, jadi ini adalah bagian dari praktik pengkodean yang baik untuk setiap kelas atau setiap script gitu teman-teman. Oke, ini cobalah untuk memiliki satu tujuan. Oke teman-teman ya. Oke, kembali ke Dastrel teman-teman. Sekarang hal yang pertama ingin saya lakukan adalah menunjuk atau mendapatkan referensi untuk partikel kita teman-teman. Jadi saya akan pergi ke serialized field dan ganti particle system menjadi, dan particle system itu akan saya panggil dust particle ya teman-teman ya. Sebut dust particle gitu ya. Dan sekarang saya cukup yakin saya tidak akan perlu menggunakan start atau update teman-teman. Saya hanya akan menghapusnya dan saya akan ngebuat sendiri on collision enter gitu ya untuk D gitu, untuk ngehapus private gitu ya, private sedikit ngeperbaikin formatnya sedikit gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, jadi kita sudah nyiapin semua bentuk kita ya, udah siap ya. Dan saya akan pergi ke world saya, ngeklik level, sprite, shape, dan tag itu akan saya tambahkan sebagai ground gitu teman-teman. Nah itu sudah ditandai sebagai ground teman-teman. Dan lihat itu ya teman-teman ya, kita tak perlu menjadikannya sebagai petunjuk yang udah kita lakukan gitu ya. Jadi uh, untuk kita teman-teman ya, saya suka ngeliat visualnya gitu ketika saya mencoba mencari tahu apa kodenya gitu ya, yang apa yang harus dilakukan kepada pemain jika menyentuh tanah gitu. Nah kalau player itu tidak menyentuh tanah gitu teman-teman, jangan, itu nggak akan memainkan partikelnya gitu, jangan mainin partikel teman-teman. Jadi pertama-tama kita ingin memastikan bahwa insannya karakter kita nyentuh tanah gitu teman-teman ya. Jadi perlu diingat-ingat ya for informasi tentang hal lain, jika menyentuh tanah itu ada pemain gitu teman-teman ya. Jadi tag object itu sama dengan ya, dan kita ingin mempunyai tag ground gitu teman-teman ya. Jadi kita ingin mencari dust particle kita, dan dust particle itu akan kita mainkan gitu teman-teman. Oke. Oke deh sip. Nah mari